kereta api tambah Yogyakarta akan berhenti di stasiun Cirebon, Bekasi, Jatinegara dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Kami informasikan susunan rangkaian kereta api tambah Yogyakarta dimulai dari poin depan lokomotif berurutan ke belakang tersedia eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, eksekutif 5 kereta marga, eksekutif 6, eksekutif 7, eksekutif 8 dan eksekutif 9. Bagian jalur penumpang kereta api tambah Yogyakarta, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri ke tempat duduk dan melakukan turun masing-masing dari Yogyakarta. Maka persiapkan plastik dan masuk lagi. Oke guys. Kita ke atas. Kita masuk lagi di stasiun Purwokerto. Tadi keluar kita masuk. Waduh. Oke. Wah. Dulu cintaku padamu, kemanapun kan ku bawa, walaupun harus ku terjang lautan bara. Dulu cintaku padamu, ke guru ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu.
Ayo, Ki. Tapi kayaknya dikunci ya. Kayak kotor ya, Pak? Enggak apa-apa, Pak. Tadi dia. Semar. Inilah Semar. Selamat menikmati perjalanan camping dan sampai jumpa pada perjalanan Bagong ya, perjalanan bukan Semar berikutnya. Bagong. Waduh, Bagong ya. Patung Bagong khas Purwokerto. Oke, sahabat kereta. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rau, Ken Kabari, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin pingin mendapatkan tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin ingin mendapatkan beasiswa LPDP, mudah-mudahan dapat beasiswanya ya. Dan apabila sudah dapat, ingatlah Indonesia. Jangan sampai saudara kuliah di luar negeri melupakan tanah air Indonesia. Waduh. Karena beasiswa LPDP itu ya dibiayai oleh negara, dibiayai oleh rakyat dari pajak untuk saudara supaya pintar dan membangun bangsa dan negara Indonesia. Jangan sampai saudara sudah dapat ijazah melupakan Indonesia. Itu mirip-mirip dengan Malin Kundang. Waduh. Malin Kundang yang melupakan orang tuanya, kampung halamannya. Waduh, dan berakhir dikutuk menjadi batu. Waduh. Oke guys, bagi yang kemarin-kemarin pingin mendapatkan jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Dan mudah-mudahan saja ternyata jodoh kita adalah seorang juragan sawit, pemirsa. Waduh. Atau jangan-jangan mertua kita adalah seorang elit global, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, apapun jodoh kita, mudah-mudahan itulah jodoh terbaik buat kita untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, kehidupan dunia. Bagi yang belum dapat jodoh, Mamang doakan mudah-mudahan sesegera mungkin dapat jodoh ya sebelum datangnya perang dunia ketiga. Amin. Oke guys, bagi yang kemarin-kemarin sedang pusing 7 keliling ya, bagaimana caranya Selat Hormuz itu dibuka? Waduh. Ya Mamang doakan mudah-mudahan Selat Hormuz segera dibuka dan mudah-mudahan saja Palestina kembali damai, sejahtera, tentram, dan merdeka. Israel bubar. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lili guys. Selamat malam guys di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Kadesho Al-Khaf. Waduh, cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Ya mudah-mudahan Kadesho Al-Khaf ya di kemudian hari suatu saat nanti menjadi gubernur gubernur Provinsi Jawa Tengah. Amin. Oke guys, Mamang sedang berada di stasiun Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah dalam perjalanan epic ke tanah Jogja Selawe, Jogja 25 pemirsa. Jogja tahun 2025. Ya tanggalnya lupa. Tetapi bulannya berasa ya, bulan Juni sampai Juli. Dan itu adalah hari libur pemirsa. Waduh. Dan sekarang Mamang sedang berada di stasiun Purwokerto. Dari kota Tasikmalaya naik kereta api Serayu ya, dan sekarang sampai di Purwokerto pemirsa. Waduh. Mungkin saudara yang baru datang di episode ke-7 ini ya, saudara akan bertanya. Kalau pertanyaannya kenapa Mamang pergi ke Jogja kok malah memipir dulu ke Purwokerto, ya itulah gaya konten Mamang ya. Waduh. Jadi Mamang akan memipir dulu keliling-keliling tanah Jawa dulu. Waduh. Sebelum sampai ke tanah Yogyakarta pemirsa.
dan sekarang sedang berada di Purwokerto yang rencananya akan naik kereta api lagi dari Purwokerto. Waduh, saudara penasaran? Kira-kira Mamang akan pergi kemana lagi dari Purwokerto? Kalau penasaran, mari kita ikuti perjalanan Mamang ya. Siapa tahu bermanfaat, siapa tahu saudara dilancarkan rezeki. Amin. Oke guys ya, jadi Mamang sudah sampai di stasiun Purwokerto dan mencari mencari musola pemirsa ya, mencari masjid untuk sholat isya dan maghrib. Maklumlah ketika perjalanan naik kereta api Serayu dari Tasikmalaya itu belum sempat sholat maghrib dan isya pemirsa. Mamang akan mencari masjid ya, karena Mamang pernah ke Purwokerto jadi Mamang tahu masjid di mana. Namun sayangnya ketika sampai di depan masjid dikunci pemirsa. Waduh. Karena sudah pukul 9 malam pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Mamang pun ya mencari musola yang kemungkinan musola yang ada di dalam stasiun kereta api Purwokerto. Jadi intinya kemanapun kita melangkah pergi, kemanapun kita pergi, kalau kita seorang muslim ya, ingatlah ibadah sholat 5 waktu supaya perjalanan ini barokah pemirsa, barokah ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menang jadi naga, kalah jadi cacing. Persib Bandung tetap naga. Naga adalah naga. Kebetulan ketika episode ke-7 ini tayang ya, Persib Bandung juara. Waduh. Naga tetaplah naga. Mamang lagi mengedit video episode ke-7 ini ketika Persib juara. Waduh. Mantap men. Kebetulan sekali ketika Persib juara, Gubernur Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah Kang Deddy Mulyadi kelak akan menjadi gubernur konten, ya pemimpin Nusantara Amin. Selain itu Mamang pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sultan Jogja, Sultan kita semua, meskipun Mamang bukan orang Jogja, tapi bagi Mamang beliau adalah Sultan bangsa Indonesia. Ya Mamang berdoa mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu dan berumur panjang. Amin. Oke guys. Ketika episode ke-7 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama. Mudah-mudahan negeri kita bisa mendamaikan dunia. Apalagi ketika episode ke-7 ini tayang, dunia dalam keadaan kurang baik-baik saja. Karena Selat Hormuz masih menjadi titik panas dunia ya, semakin hari semakin mencekik dan bikin pusing 7 keliling paman geber Amerika Serikat. Waduh, apalagi bikin mati rasa bagi Netanyahu Israel. Waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan dunia kembali damai, kembali tentram, dan kembali lancar, Selat Hormuznya dibuka, dan mudah-mudahan saja Palestina kembali merdeka seperti sejak zaman dahulu kala sebelum berdirinya Israel. Yang mudah-mudahan saja Israel bubar pemirsa. Amin. Oke guys, ketika berada di Purwokerto ini Mamang sebenarnya tak lama ya singgah di kota Purwokerto ini ya, salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Tengah, bahkan termaju di Provinsi Jawa Tengah. Namun sayangnya status Purwokerto ini masih ibu kota ya dari Kecamatan Kabupaten Banyumas ya, ibu kota ya, statusnya kecamatan ya, ibu kota Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ya, Mamang rasakan Purwokerto ini adalah kota tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Banyumas.
memang sebenarnya sudah bahas ya, kenapa Purwokerto masih menyatu dengan Banyumas ya. Waduh, tak ingin pisah pemirsa. Waduh, karena ada nilai historisnya. Waduh, di edisi perjalanan ke Tanah Bromo ya, episode ke-80 berapa ya, scroll aja lah. Ya, bagi masyarakat mau terpisah kota tersendiri atau masih menyatu dengan Kabupaten Induk Banyumas ya, yang penting masyarakatnya makmur, sejahtera, tentram ya, dan juga wilayahnya benar-benar the best, maju pemirsa. Daripada kita memisahkan diri, ya pendapatan daerahnya kurang ya, pembangunannya terhambat. Waduh, itu kurang baik pemirsa ya. Lebih baik kita bersama aja tetapi membangun secara pesat, masyarakatnya makmur. Oke guys ya, mudah-mudahan Purwokerto dan Kabupaten Banyumas serta Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah yang benar-benar makmur di negara Republik Indonesia. Amin. Oke guys, ketika memang berada di Purwokerto ini tak lama pemirsa, karena memang akan melanjutkan perjalanan lagi keliling-keliling tanah Jawa dengan kereta api. Oleh karena itu ketika turun dari kereta api Serayu malam ya, Serayu pagi nih, lalu memang keluar dari stasiun Purwokerto, memang pun naik jembatan lagi kembali masuk ke stasiun Purwokerto. Waduh, untuk mencari musola sekaligus mencetak tiket kereta api, karena memang berada di Purwokerto ini kurang lebih 3 jam pemirsa, hanya 3 jam saja. Jadi memang datang ke Purwokerto pukul setengah 9 malam dan akan berangkat lagi pukul 11 malam. Waduh, dengan sebuah kereta api yang tentunya kalau saudara penasaran, ikuti perjalanan epik memang. Waduh. Yang jelas kereta api yang akan memang naiki di stasiun Purwokerto berikutnya adalah bukan kereta api Janeti pemirsa yang hilang di terowongan Lombardia. Waduh, bagi saudara yang penasaran dengan cerita kereta api Janeti, memang sudah membahasnya di episode ke-5 pemirsa. Ya saudara scroll aja lah. Nah, ketika memasuki stasiun Purwokerto, ternyata di depan Purwokerto ada amenity atau patung ya, atau boneka Semar. Memang kira itu Semar ya, ternyata itu bukan Semar tetapi Bagong pemirsa. Waduh, Bagong adalah salah satu ikon di tanah Jawa pemirsa, termasuk di Jawa Tengah, termasuk juga di Banyumas. Bagi orang Banyumas, nama lain dari Bagong adalah Bawor pemirsa. Waduh. Tapi bagi orang Jawa Barat yang namanya Bagong adalah celeng pemirsa. Oleh karena itu di Jawa Barat tidak ada yang namanya Bagong kecuali celeng. Waduh. Sedangkan di Jawa ada namanya Bagong, salah satu punakawan, putra dari Semar ya, salah satu putra bungsu dari Semar. Nah, putra bungsu ini salah satu ikonnya tanah Jawa pemirsa. Waduh. Jadi kalau saudara keliling-keliling tanah Jawa ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, pasti tak asing yang namanya Bagong pemirsa. Bagong adalah salah satu ikon dari tanah Jawa ya, karena Bagong adalah salah satu punakawan, idola seluruh masyarakat Jawa. Kalau di Sunda mirip dengan Astra Jingga Cepot pemirsa. Nah, di Sunda juga ada ya yang namanya punakawan. Tokoh-tokohnya mirip semua, tapi ada yang satu yang berbeda, yaitu antara Cepot dengan Bagong. Di Jawa, punakawan itu terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Di Sunda, Semar, Dewala, Gareng, Cepot. Jadi yang beda itu antara Cepot dan Bagong pemirsa. Waduh. Nah, disitulah ya, memang penasaran dengan Bagong pemirsa. Kenapa di Jawa punakawannya bernama Bagong, sedangkan di Sunda bernama Cepot? Waduh. Selain itu, dalam legendanya, Bagong adalah salah satu punakawan yang tak punya ibu pemirsa. Jadi Bagong terlahir tanpa ibu.
Waduh, yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya ya Bagong itu bisa lahir dari Semar tanpa ibu. Waduh, yang kita tahu bahwa manusia itu bisa lahir ya dari percampuran suami istri, ayah dan ibu. Tapi Bagong ini unik ya, terlahir unik, mirip-mirip dengan Terminator. Kalau saudara pernah nonton film Terminator ya, jadi terlahir dengan cara unik, bukan dari sepasang suami istri. Waduh. Kira-kira apa ini Bagong? Jangan-jangan Bagong ini adalah salah satu teknologi canggih yang ada pada zaman dahulu, yang lebih maju dari zaman sekarang. Salah satunya bisa menciptakan robot kinetik mirip-mirip dengan Doraemon di cerita Doraemon, di mana Bagong ini adalah salah satu robotnya, pemirsa. Waduh. Oke guys ya, Mama akan sedikit cerita tentang Bagong, legenda Bagong, Bagong punakawan yang ada di tanah Jawa, yang menjadi cerita lucu dalam setiap episode pewayangan, pemirsa. Ternyata di balik kelucuannya Bagong dalam pentas pewayangan, Bagong terlahir sebagai seorang Terminator yang akan memberantas hama-hama di masyarakat, termasuk raja-raja yang lalim dan para penjajah. Waduh. Jadi kelahirannya Bagong ini mirip-mirip film Terminator yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger. Wah, saudara yang belum menyaksikan ya scroll aja di YouTube ya, Terminator. Di mana Terminator ini akan memberantas dan menyelamatkan umat manusia dari hama-hama pengrusak masa depan, pemirsa. Oleh karena itu Mama akan sedikit cerita tentang Terminator Bagong yang terlahir ke dunia. Waduh. Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang, ya jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dan mungkin sudah membosankan atau sudah tahu ceritanya, ya simpel dengan memang skip aja. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah ya. Apalagi dana LPDP. Apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan belum jadi presiden ya. Oleh karena itu Mamang kalau ngupload mencari WP gratisan, pemirsa. Waduh, sambil ngopi di kafe, pemirsa. Waduh. Ya ngopinya 20.000 ngape ya, tapi bisa WP-an ya untuk mengupload video episode ke-7 ini. Oke guys ya, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi. Jadi bagi saudara yang punya komentar, kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Siapa tahu bermanfaat, asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad, tak berbau-bau Depide et Impera, apalagi bikin keonaran seperti Abu Randa yang menggonggong. Mohon maaf aja ya, Mamang akan skip siapapun yang berkomentar yang agak lain, karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dan Mamang pun akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat di episode ke-7. Mudah-mudahan saudara akan dilancarkan rezeki, dan mudah-mudahan kelak keturunan saudara ada yang menjadi CEO atau menjadi pemimpin di Nusantara ini. Amin. Dilansir dari mitraindonesia.id dengan judul artikel Bagong, tokoh yang terlahir dari bayangan Semar, edisi 2 November 2010. Waduh. Bagong adalah nama salah satu tokoh punakawan dalam kisah pewayangan yang berkembang di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur atau dikenal dengan Tanah Jawa. Tokoh ini dikisahkan sebagai anak dari Semar. Dalam pewayangan Sunda juga terdapat tokoh punakawan yang identik dengan Bagong, yaitu Cepot atau nama lain Astra Jingga. Namun bedanya, menurut versi ini, Cepot adalah anak tertua Semar. Namun menurut versi Jawa, Bagong sendiri merupakan anak bungsu dari Semar atau punakawan, yaitu anak keempat. Bagong berasal dari kata al-bago
yang berarti perkara buruk. Waduh. Dalam wayang Banyumasan, Bagong lebih dikenal dengan sebutan Bawor. Dalam cerita pewayangan, Bagong adalah tokoh yang diciptakan dari bayangan Semar. Diceritakan Bagong adalah manusia yang muncul dari bayangan. Suatu ketika Gareng dan Petruk meminta untuk dicarikan teman oleh Semar. Kemudian Sang Hyang Tunggal berkata, "Ketahuilah bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri. Ketahuilah bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri." Seketika sosok Bagong muncul dari bayangan Semar. Waduh, bayangan sendiri berbadan tambun, gemuk seperti halnya Semar. Namun, seperti anak-anak Semar yang lainnya, Bagong suka bercanda, bahkan saat menghadapi persoalan yang amat serius. Selain itu, Bagong juga memiliki sifat lancang dan suka berlaga bodoh. Ia juga sangat lucu. Karakter yang disimbolkan dari bentuk Bagong adalah manusia yang sederhana, sabar, dan tidak terlalu kagum pada kehidupan di dunia. Bagong merupakan anak bungsu dari Semar dan merupakan wujud dari sebuah karya. Ialah yang dianggap sebagai manusia yang sesungguhnya. Meskipun Petruk, kakaknya Bagong, lengkap dengan keindahan dan kesempurnaan, tetapi Bagonglah yang dianggap sebagai manusia utuh karena dia memiliki kekurangan. Sebab untuk menjadi manusia sejati ialah manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan takut atau malu atas kekurangan kita, karena kekurangan itulah yang menjadikan kita manusia seutuhnya dan menjadikan Bagong menjadi salah satu tokoh punakawan yang paling populer. Waduh, kalau ada pementasan wayang tanpa Bagong ya, itu seperti kita minum kopi tanpa gula. Ya, tak ada manis-manisnya pemirsa. Waduh. Jadi senakal-nakalnya Bagong adalah pemanis dalam pewayangan pemirsa. Ciri fisik Bagong sebagai seorang punakawan yang sifatnya menghibur penonton. Tokoh Bagong pun dilukiskan dengan ciri-ciri fisik yang mengundang kelucuan. Tubuhnya bulat, matanya lebar, bibirnya doer, tebal ya, dan terkesan memble. Dalam figur wayang kulit, Bagong membawa senjata kudi. Gaya bicara Bagong terkesan semaunya sendiri. Dibandingkan dengan ketiga punakawan lainnya, yaitu Semar, Gareng, dan Petruk, maka Bagong adalah sosok yang paling lugu dan kurang mengerti tata krama. Meskipun demikian, itulah yang membuat pewayangan menjadi manis pemirsa dan ditunggu-tunggu oleh penonton. Dilansir dari wayang.wordpress.com dengan judul artikel Wayang Indonesia, Bagong Cepot. Bagong Cepot. Bagong terjadi dari bayangan Sang Hyang Ismaya atau nama lain dari Semar. Jadi Bagong ini tercipta dari bayangan Semar. Waduh. Tapi atas petunjuk Sang Hyang Tunggal atau yang dikenal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Sang Hyang Ismaya atau Semar akan diturunkan ke Arcapada, ya, ke suatu tempat untuk memantau umat manusia. Ia mohon kepada ayahnya, seorang kawan yang akan menemaninya. Ya, karena Ismaya yang ditugaskan mengawasi terah keturunan Witaradia merasa tidak sah apabila sesuatu persaksian hanya dilakukan oleh seseorang. Akhirnya Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Widitunggal kemudian menyuruh Sang Hyang Ismaya atau Semar menoleh ke belakang. Tiba-tiba dalam bayangannya muncullah Bagong. Dalam cerita pedalangan Jawa, Bagong juga dikenal dengan nama Bawor, Carub, atau Astra Jingga. Kalau Astra Jingga di Jawa Barat ya tak asing di wayang golek karena nama lain dari Cepot. Ia mempunyai tabiat laga lugu katanya kekanak-kanakan, lucu, suaranya besar, agak serak, atau dalam bahasa Jawa agor. Tindakannya seperti orang bodoh, kata-katanya mengganggu, ya bikin pusing 7 keliling. Jadi kalau misalkan Paman Geber ya ngobrol dengan Bagong, insya Allah ya Paman Geber akan lebih pusing dari Selat Hormuz misalnya. Waduh. Tetapi selalu tepat ya. Jadi kata-katanya meskipun ceplas-ceplos,
bikin pusing dan bikin gregetan, tetapi setiap kata-katanya mengandung makna dan setiap kata-katanya bermakna pemirsa. Waduh, jelas arahannya pemirsa. Ceplas-ceplos tapi tepat sasaran pemirsa. Waduh, memang aja yang tidak mengerti bahasa Jawa ketika Bagong diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya dalam suatu pewayangan, ternyata begitulah cara Bagong ya berbicara, ceplas-ceplos, lugu, tak tahu aturan, tetapi setiap kata-katanya ya seperti panah yang menusuk tepat sasaran pemirsa. Waduh. Bagong adalah anak angkat ketiga Semar. Semar sendiri mempunyai 3 orang anak. Yang pertama adalah Petruk, kedua Gareng, dan yang si bungsu adalah Bagong. Setiap anak dari Semar ini terlahir secara unik pemirsa. Waduh. Yang pertama adalah Petruk. Petruk lahir bukan dari rahim manusia, melainkan anak angkat dari Semar. Waduh. Sebelum beliau menjadi anak Semar, beliau adalah putra seorang raja Gandarwa bernama Gandarwa Raja Bali yang memiliki nama asli Bangbang Petruk Panyukilan atau Bangbang Sukodadi. Sebelum diangkat anak oleh Semar, ia berkelana untuk mencari kesaktian dan terlibat perkelahian hebat dengan Gareng yang juga tengah menguji kesaktian. Semar datang melerai, mendamaikan keduanya dan mengangkat mereka menjadi anaknya. Karena Petruk usianya lebih tua dari Gareng, maka Petruk diangkat menjadi anak pertama Semar. Jadi kalau Petruk dan Gareng ini adalah anak dari Semar tapi anak tiri ya. Yang diangkat oleh Semar dan menganggap Semar sebagai ayahnya. Lain cerita dengan Bagong. Bagong, si bungsu, itu terlahir dari bayangan Semar. Waduh. Dia adik Gareng dan Petruk. Diceritakan ketika itu Gareng dan Petruk minta dicarikan teman karena ingin ada satu teman lagi ya, cuman bukan berdua. Kalau berdua selalu bertempur pemirsa. Petruk dengan Gareng ini selalu tak akur. Waduh. Ya akhirnya Petruk dan Gareng ini meminta satu teman lagi ya, satu anak lagi, satu adik lagi untuk ya memperlengkap menjadi 3 ya, menengahi antara Petruk dan Gareng pemirsa. Akhirnya Sang Hyang Ismaya atau dikenal dengan Semar ya berdoa kepada Sang Hyang Tunggal. Akhirnya Sang Hyang Tunggal pun bersabda, "Ketahuilah bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri." Seketika itu bayangan berubah menjadi manusia dan selanjutnya diberi nama Bagong. Bagong berbadan pendek, gemuk seperti Semar, tetapi mata dan mulutnya lebar. Ia memiliki banyak lelucon, pintar membuat lelucon, bahkan terkadang saking lucunya menjadi menyusahkan orang lain. Waduh. Beradat lancang tetapi jujur dan juga sakti. Jadi selancang-lancangnya Bagong ya sakti pemirsa. Kalau menjalankan tugas terkadang terburu-buru, kurang perhitungan. Bagong bersuara besar dan kedengaran agak kendor di leher. Ada yang mengatakan kalau Bagong berasal dari kata bagu. Bagu ini bahasa Arab yang artinya senang membangkang atau menentang. Sehingga dinamakanlah Bagu. Tidak mudah percaya atau percaya pada nasihat orang lain. Ini juga menjadi saran pada keraguan bahwa manusia di dunia ini mempunyai watak yang bermacam-macam dan perlu diperhatikan dan diwaspadai dari watak dan karakter masing-masing watak tersebut. Inti pendidikan dan budi pekerti yang ada di dalam Bagong. Yang pertama, hidup ini perlu hiburan. Setiap tindakan jangan terburu-buru. Yang ketiga, pelajari berbagai macam watak dan karakter manusia. Yang keempat, mengungkapkan modal utama dalam masyarakat. Tanpa itu kita akan dijauhi oleh orang lain. Berbicara tentang wayang. Wayang di Nusantara itu beraneka ragam. Pentas seni yang menggunakan sebuah media, baik itu orang maupun benda, seperti boneka ataupun ya benda seperti gambar pemirsa. Karena ada dikenal dengan wayang beber.
Wayang hanya berupa gambar. Ada juga dikenal dengan wayang wong. Wayang hanya menggunakan pentasan drama manusia. Ada juga wayang kulit. Wayang yang berbentuk boneka hanya terbuat dari kulit yang tipis. Ada juga yang dikenal dengan wayang golek. Wayang yang terbuat dari kayu yang berbentuk seperti boneka kayu yang digerakkan. Wayang bisa bergerak karena ada seorang dalang. Sejarah wayang di Indonesia bermula sejak sekitar 1500 sebelum Masehi, jauh sebelum datangnya agama Hindu-Buddha ke Nusantara abad ke-5 atau 500 Masehi. Kesenian ini berkembang saat melintasi zaman, mulai dari era kerajaan Hindu-Buddha sampai juga dengan Islam. Nah, awalnya adanya wayang ini hanya untuk ritual, untuk pemujaan roh leluhur atau animisme. Tapi semenjak datangnya Hindu-Buddha ke Nusantara, maka dalang-dalang yang ada di Nusantara itu mengambil ceritanya dari kisah epik Mahabharata dan Ramayana. Lalu selanjutnya diteruskan juga pada masa kerajaan Islam, saat Wali Songo menyebarkan agama Islam, termasuk Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan agama Islam melalui dakwahnya menggunakan media wayang. Salah satu wayang yang ada pada masa Wali Songo menambahkan yaitu tokoh-tokoh punakawan. Jadi tokoh punakawan ini ditambahkan oleh Wali Songo, salah satunya oleh Sunan Kalijaga. Konon katanya untuk menghormati salah satu entitas penjaga tanah Jawa. Konon Semar Petruk Gareng adalah punakawan yang menjaga tanah Jawa yang ditaklukkan oleh Syekh Subakir dan Aji Saka. Sebenarnya memang sudah bahas tentang punakawan pada cerita epik ke Tanah Bromo. Scroll aja pemirsa. Dahulu punakawan ini adalah salah satu yang ditakuti oleh masyarakat Jawa. Namun setelah Wali Songo memasukkannya menjadi cerita tokoh wayang, maka punakawan ini menjadi lucu dan menjadi populer di masyarakat Jawa. Dilansir dari zabar.nu.org.id dengan judul artikel Makna Filosofis Punakawan pada Wayang Golek dari Semar, Cepot, Dewala hingga Gareng. Ki Dalang Dadan Sunandar Sunarya menjelaskan bahwa basis cerita wayang golek bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana yang berasal dari India. Dua kisah ini memiliki kepercayaan dan kebudayaan yang berbeda dengan Nusantara. Kemudian Wali Songo memodifikasi menjadi cerita dengan akidah Islam. Baheula mah tiket nonton wayang teh ku sahadat Dahulu untuk menonton wayang dengan sahadat, ungkap Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya, ayah dari Dadan Sunandar Sunarya, yang memangkutip dari Bintang Tamu Guar Budaya Jumat 19 Maret 2022. Dengan tiket sahadat, kata Dadan, secara tidak langsung Wali Songo sudah mengislamkan para penontonnya. Dadan juga menyebutkan bahwa dalam wayang muncul istilah punakawan. Tidak ada dalam kitab Mahabharata dan Ramayana. Pasalnya, pada dua kitab itu bercerita tentang tokoh-tokoh berkasta tinggi. Punakawan pada wayang, kata Dadan, adalah perwakilan dari masyarakat kecil. Mereka adalah Semar dan anak-anaknya. Kalau di Jawa Barat ada Cepot, Dewala, dan Gareng. Sedangkan kalau di Jawa ada Petruk, Gareng, dan Bagong. Kemudian Ki Dalang Dadan Sunandar Sunarya menjelaskan kenapa punakawan antara tanah Jawa dengan Sunda, wayang kulit dengan wayang golek itu berbeda. Kalau di wayang golek disebut Cepot, kalau di wayang kulit disebut Bagong. Tapi posisinya juga berbeda. Kalau di wayang golek, Cepot adalah anak pertama, anak cikal. Sementara kalau di wayang kulit, Bagong yang mirip dengan Cepot itu anak bungsu. Hal itu merupakan simbol simbol bahwa wayang tercipta karena adanya budaya lokal budaya lokal dari punakawan.
Kemungkinan saja kenapa di Sunda tidak ada nama Bagong, karena nama Bagong sudah ada, yaitu untuk menyebutkan nama celeng atau babi hutan. Oleh karena itu mungkin ya leluhur kidalang-dalang luhur ya untuk menciptakan punakawan pengganti Bagong adalah cepot. Jadi sebenarnya cepot dan Bagong ini adalah hasil produk budaya lokal di masing-masing daerah. Kalau cepot hasil budaya lokal dari tanah Sunda, sedangkan Bagong adalah representatif budaya dari tanah Jawa. Gaya bicara Bagong yang seenaknya sendiri sempat dimanfaatkan para dalang untuk mengkritik penjajahan kolonial Hindia Belanda. Ketika Sultan Agung meninggal tahun 1645, putra yang bergelar Amangkurat I menggantikannya sebagai pemimpin Kesultanan Mataram. Raja baru ini sangat berbeda dengan ayahnya. Ia memerintah dengan sewenang-wenang serta menyelenggarakan kerjasama dengan pihak POC. Keluarga besar Kesultanan Mataram saat itu pun terpecah belah. Ada yang mendukung pemerintahan Amangkurat I yang pro Belanda, ada juga yang menentangnya. Dalam hal kesenian pun terjadi perpecahan. Seni wayang kulit terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Nyai Anjang Mas yang anti Amangkurat I, dan yang kedua golongan Kiai Panjang Mas yang sebaliknya. Ternyata pihak Belanda tidak menyukai tokoh Bagong yang sering dimanfaatkan para dalang untuk mengkritik penjajahan POC. Atas dasar ini, golongan Kiai Panjang Mas pun menyingkirkan tokoh Bagong, sedangkan Nyai Panjang Mas tetap mempertahankannya. Pada zaman selanjutnya, Kesultanan Mataram mengalami keruntuhan dan berganti nama menjadi Kasunanan Kartasura. Sejak tahun 1745, Kartasura kemudian dipindahkan ke Surakarta. Selanjutnya terjadi perpecahan yang berakhir dengan diakui Sultan Hamengkubuwono I yang bertahta di Yogyakarta. Surakarta dan Yogyakarta pun terpecah. Ada Keraton Solo, Surakarta, dan Keraton Yogyakarta. Dalam hal pewayangan, pihak Surakarta mempertahankan aliran Kiai Panjang Mas yang hanya memiliki 3 orang punakawan, Semar, Gareng, dan Petruk. Sedangkan pihak Yogyakarta menggunakan aliran Nyai Panjang Mas yang tetap mengakui keberadaan Bagong. Waduh. Akhirnya pada zaman kemerdekaan, Bagong bukan lagi milik Yogyakarta. Para dalang aliran Surakarta pun kembali menampilkan 4 orang punakawan dalam setiap pementasan mereka. Apalagi peran Bagong cenderung lebih banyak daripada Gareng yang biasanya hanya muncul di gara-gara saja. Waduh. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Bagong, punakawan kritis yang dibenci Belanda. Waduh, ternyata Bagong ini dibenci Belanda loh. Ditulis oleh Abi Muammar Jikri. Ada yang janggal dalam lakon bang-bangan pada etalase kaca yang terdapat di Museum Radia Pustaka Surakarta. 3 tokoh punakawan yaitu Semar, Gareng, dan Petruk berbaris berurutan menghadap Raden Wijanarka, putra Arjuna. Ceritanya sang Raden sedang dalam perjalanan dan dicegat oleh 3 punakawan di tengah hutan. Biasanya punakawan berjumlah 4 dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Ya. Lalu kenapa tokoh Bagong sebagai anak bontot Semar tak ada dalam lakon tersebut? Para punakawan biasanya muncul pada pentas goro-goro, sesi humor yang digunakan para dalang gagrak ya, gaya ala model versi Jawa untuk menyelipkan petuah kepada para penonton dengan gaya humornya. Mereka adalah juak-juak, abdi setia Pandawa yang melegenda di Wiracarita Mahabharata. Lebih dari sekedar pelayan atau hamba, para punakawan juga adalah simbol filosofis guyon parikena atau kejenakaan yang mengena. Sebagai kata Sam Abede Pareno dalam bukunya Komunikasi ala Punakawan dan Abu Nawas tahun 2013.
Meski para tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong itu ditampilkan sebagai pelayan dan teman seperjalanan bagi para Pandawa, mereka seringkali dikenal pula sebagai para komunikator yang efektif untuk menyampaikan pesan, pengajaran, dan kritik sosial. Tulis Paulus Heru Wibowo Kurniawan dalam jurnal Fotografi Televisi Animasi volume 18 nomor 2 tahun 2022 halaman 164. Waduh. Bagong digambarkan memiliki ciri tubuh yang unik. Dengan perawakan dan watak demikian, para dalang khususnya Ki Seno Nugroho menggunakan Bagong dalam lakon-lakon sebagai representatif kritis kepada pemerintah. Itu terlihat dalam beberapa lakon yang dimainkannya, antara lain Bagong memberantas korupsi, Bagong membangun padepokan, Wahyu Ketentraman, Suara Bagong Suara Rakyat Kecil. Waduh. Bagong sempat hilang dari punakawan. Aduh. Hal itu terjadi pada masa Amangkurat I, Raja Mataram, putra dari Sultan Agung. Amangkurat I ini suka dengan banyak wanita. Salah satu wanita yang diincar oleh Amangkurat I adalah istri dalang, pemirsa. Waduh. Suatu ketika ya Amangkurat I dengan kekuasaannya merebut istri dalang yang nama Ratu Malang, bergelar Ratu Malang. Waduh. Padahal beliau sedang hamil 2 bulan. Dari merebut istri orang itulah, maka para dalang di tanah Jawa mulai protes terhadap Raja Dolim tersebut dengan menggunakan kritik-kritik humor, kritik-kritik jenaka. Ya, kritik-kritik jenaka dengan keceplas-ceplosan Bagong. Tokoh Bagong dalam wayang dijadikan alat protes, alat kritik, ya, kritik yang lucu terhadap raja yang dolim. Jadi meskipun ceplas-ceplos dan humoris ala Bagong, akhirnya menghapus Bagong dari daftar punakawan yang tadinya ada 4, Semar, Petruk, Gareng, Bagong, akhirnya menjadi 3, Semar, Petruk, Gareng. Gara-gara mengkritik terhadap Amangkurat I, Raja Jawa yang jolim, momen itu menjadi titik perpecahan kubu perwayangan. Seni wayang terbagi menjadi 2 aliran. Aliran yang pertama dinamai Nyai Panjang Mas yang anti Amangkurat I, di mana di dalamnya ada tokoh Bagong. Sebaliknya, aliran yang pro Amangkurat I disebut dengan Ki Panjang Mas, di mana di dalamnya tokoh Bagong dihilangkan dari punakawan. Karena Belanda atau VOC adalah sekutu Amangkurat I, maka tokoh Bagong secara resmi dihilangkan di tanah Jawa. Para dalang yang kerap menggunakan Bagong sebagai representatif kritis di pemerintahan, ya akhirnya harus menghilangkan tokoh Bagong di punakawan. Namun hilangnya Bagong menjadi tokoh punakawan tidak lama, pemirsa. Setelah kerajaan Mataram Islam terbagi 2 keraton. Yang pertama Keraton Surakarta, yang kedua Keraton Yogyakarta. Keraton Surakarta ya membawa aliran budaya pewayangan Ki Panjang Mas yang dimana di dalamnya tidak ada tokoh Bagong. Sedangkan Yogyakarta membawa aliran wayang Nyai Panjang Mas di mana di dalamnya ada tokoh Bagong. Akhirnya tokoh Bagong pun kembali eksis berkat Keraton Yogyakarta. Ya, Keraton Yogyakarta yang menghidupkan kembali aliran wayang Nyai Panjang Mas di mana di dalamnya terdapat 4 punakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Belanda pun tak suka dengan wayang aliran Nyai Panjang Mas yang di dalamnya ada Bagong. Banyak momen-momen pewayangan yang dipentaskan yang menggunakan Bagong harus disensor oleh Belanda. Belanda ya melihat pewayangan dengan tokoh Bagong ini dengan ceplas-ceplosnya bisa membahayakan eksistensi ya,
keberadaan pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda, ya, wayang yang alirannya Nyai Panjang Mas diperbolehkan pentas dengan menggunakan tokohnya tokoh Bagong, tetapi dengan sensor yang sangat ketat. Pada masa kemerdekaan Indonesia sejak zaman Bung Karno sampai zaman reformasi, ternyata tokoh Bagong bersama punakawan lainnya digunakan oleh para dalang untuk menyuarakan kritik, humor, kritik halus kebijakan pemerintah, penyelewengan kekuasaan, dan penyampaian pesan pembangunan dengan pendekatan guyonan parikena alias jenaka yang mengena. Waduh, jenaka ceplas-ceplos yang mengena. Bagong menjadi representatif kelompok subten yang berani menentang kewenang-wenangan penguasa. Hal ini termanifestasi dalam berbagai lakon carangan seperti Bagong Gugat, di mana ia digambarkan berani mengkritik bahkan mengasak para penguasa atau kesatria yang pongah demi perjuangan kebenaran. Waduh. Jadi di balik guyonan dan jenakanya Bagong dalam pentas pewayangan dan di balik senyumnya tertawanya penonton, ya di situ ada pesan kritik terhadap para penguasa hama-hama yang zalim, yang menyalahgunakan wewenang jabatan dan kepercayaan masyarakat, dan juga penyelewengan yang terjadi di masyarakat. Jadi musuh hama-hama di dunia ini adalah musuh-musuhnya Bagong, pemirsa. Bagong pemberantas hama di dunia ini. Dengan senjata andalannya adalah guyonan pakenen, pemirsa. Ya, guyonan yang mengenakan. Waduh. Jadi humornya Bagong ini ibaratnya senjata yang paling tajam, ya, dan juga drone-drone hipersonik yang tepat sasaran, pemirsa, yang bikin kuping orang-orang yang dolim itu panas, pemirsa. Waduh. Jadi bisa dipastikan bahwa Bagong ini terlahir menjadi Terminator pahlawan untuk membela kebenaran dari media pewayangan. Bagong hampir musnah ditelan bumi, namun Bagong kembali hidup berkat Keraton Yogyakarta. Dia itu mau khusus pakai wajah. Kasih Pak. Tunggu di mana? Di bawah. Tarik di itu deh.